Kita sudah dinyatakan lulus wawancara, selanjutnya kita akan medical check up. Seleksi ini adalah seleksi yang menurut saya berat juga, karena kan kita tidak tahu apa yang menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Yo, minna ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Ryusun Purba di channel saya Kusuka Nippon. Kali ini saya akan membahas tentang pemagangan ke Jepang. Jadi guys, saya itu adalah salah satu peserta magang Indonesia yang ada di Jepang. Saya berangkat ke Jepang itu lewat jalur IM Jepang kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Oke guys, jadi pemagangan itu adalah suatu sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan bekerja langsung di bawah pengawasan instruktur ataupun pekerja yang lebih berpengalaman di suatu perusahaan guna mendapatkan keahlian di bidang tertentu. Misalnya kita kerja di bidang pengawasan, maka selama 3 tahun itu kita akan bekerja dan dilatih, diajari di bagian pengawasan dan tidak boleh pindah bidang kerja yang lain. Nah, apa saja yang menjadi keuntungan dari magang Jepang tersebut? Ya, secara garis besar dan secara umum. Nah, yang pertama, selama magang kita mendapatkan tunjangan yang lumayan besar bila dirupiahkan dan bisa membantu keluarga yang ada di Indonesia ataupun bisa menabung untuk bekal di masa depan atau ingin membuat usaha setelah pulang dari Jepang. Kedua, kita bisa menikmati keindahan Jepang. Kalau saya sih paling suka musim semi seperti sekarang ini, karena sebentar lagi akan musim sakura dan saya tidak sabar untuk menantikannya. Dan yang ketiga, pastinya bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang ingin magang ke Jepang harus tahu dulu apa yang menjadi syarat-syarat mutlak untuk mengikuti seleksi pemagangan ini. Yang pertama, untuk pria usia 18-26 tahun untuk tamatan SMK Teknik. Dan untuk tamatan SMK Teknik bisa langsung mengikuti seleksi pemagangan IM Jepang begitu tamat sekolah. Yang kedua untuk lulusan SMA, D3 ataupun S1 minimal 19 tahun 6 bulan sampai 26 tahun dan harus mempunyai sertifikat latihan kerja minimal 220 jam. Biasanya kita bisa mendapatkan itu di BLK di provinsi daerah kita masing-masing dan itu gratis guys. Atau pengalaman kerja, sertifikat pengalaman kerja minimal 6 bulan kalau ada. Yang ketiga itu tinggi badan 160 cm dan berat badan 50 kg dan tidak buta warna, tidak berkacamata, tidak bertato ataupun bertindik, tidak ada gigi bolong atau berlubang. Jadi jika teman-teman giginya berlubang, saya sarankan sebaiknya ditambal ataupun dicabut karena itu akan bermasalah nanti di seleksinya. Kalaupun misalnya lulus ke Jepang, nanti di Jepang akan bermasalah. Di Jepang bila sakit gigi tidak ditangani oleh asuransi, jadi kita akan bayar sendiri jika kita sakit gigi, terutama itu di musim dingin sangat sakit dan biaya untuk sakit gigi itu sangat mahal di Jepang. Selanjutnya, tidak ada penyakit kulit seperti kurap atau penyakit yang sebagainya, jadi tidak boleh ada misalnya ada bintik-bintik kurap di sini ya kan. Selanjutnya, tidak pernah patah tulang ataupun biasanya karena kecelakaan ada bekas luka yang parah, jadi itu tidak diperbolehkan guys. Ya, untuk persyaratan administrasi yaitu fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, HK1 atau kartu kuning yang bisa kita peroleh di Disnaker kabupaten ataupun kota daerah kita masing-masing dan semuanya itu harus dilegalisir. Selanjutnya itu surat keterangan sehat sementara dari dokter. Yang ketiga, surat izin orang tua, wali ataupun istri bila sudah menikah dan dilengkapi dengan meterai. Yang keempat, surat pernyataan belum pernah magang ke Jepang. Jadi orang yang sudah magang Jepang tidak boleh mengikuti lagi pemagangan ini. Yang kelima, surat lamaran mengikuti program. Jadi kita menulis surat lamaran tujuannya kepada kementerian gitu. Keenam, pas foto 4x6 dan 3x4 masing-masing 5 lembar. Untuk perempuan juga ada. Biasanya di IM Jepang itu perempuan itu bekerja di bidang caregiver ataupun perawat lansia. Syaratnya untuk wanita tinggi badan minimal 150 cm dan berat badan minimal 40 kg. Untuk umur 18 sampai 28 tahun. Tapi itu untuk SMK
khusus kesehatan ataupun keperawatan. Dan untuk lulusan SMA sederajat, umurnya minimal 19,6 bulan sampai 28 tahun. Dan untuk perempuan itu diutamakan yang sudah punya sertifikat JLPT N4. Biasanya perempuan pemberangkatannya lebih lama dibandingkan laki-laki karena harus belajar bahasa Jepang lebih lama untuk mendapatkan sertifikat N4. Untuk persyaratan lainnya hampir sama dengan pria. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya dulu sebelum saya mengikuti seleksi magang IAM Jepang, saya sudah terlebih dahulu masuk di sebuah LPK. LPK itu adalah Lembaga Pelatihan Kerja. Jadi di LPK itu saya diajari bahasa Jepang dasar, matematika dasar, dibina juga fisik, mental, dan disiplin. Jadi sewaktu seleksi saya tidak terlalu terkejut lah, tapi grogi. Nah, setelah mendaftar dan menyerahkan berkas kita akan mengikuti seleksi yang sesungguhnya. Dan seleksi yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Jadi berkas-berkas yang sudah kita serahkan itu dicek dan diperiksa kelengkapannya dan keasliannya. Dan bila kita dinyatakan lulus, maka hari itu juga nomor punggung kita, nomor peserta, nomor rekrut kita akan diberikan, dan itu harus kita bawa selama mengikuti seleksi. Harus kita bawa. Dan setelah kita lulus seleksi administrasi, selanjutnya kita akan mengikuti tes matematika dasar. Untuk matematika itu sebenarnya soalnya gampang karena itu adalah matematika level SD, SMP. Tapi sulit karena waktunya terbatas. Ya, dalam 15 menit kita harus menyelesaikan 20 soal dan minimal benar 14. Makanya kita harus cepat berhitung. Itu yang diutamakan. Dan hasilnya langsung keluar hari itu juga. Kalau kita tidak dipanggil berarti kita tidak lulus dan pulang hari itu juga. Jadi jika kita sudah selesai dan lulus mengikuti tes matematika, selanjutnya kita akan mengikuti tes kesemaptaan tubuh. Jadi di sini agak ngeri-ngeri sedap. Selama tes kesemaptaan kita disuruh melepas pakaian dan duduk di lantai yang lumayan dingin. Kalau laki-laki pasti tahu lah bagaimana rasanya. Di situ akan diukur tinggi kita dan berat badan kita. Seluruh badan kita dicek apakah ada tato, ada kulit yang lecet atau ada kurap ya. Bercak-bercak di paha ya, biasanya laki-laki itu ada. Diperiksa juga mata, telinga, mulut juga diperiksa, gigi gitu khususnya. Nah, dan kalau kita lulus akan diketahui hari itu juga. Jika kita sudah lulus kesemaptaan tubuh, selanjutnya kita akan dites ketahanan fisik. Dan menurut saya ini adalah tes yang paling berat dan paling melelahkan. Jadi kalau tidak lulus di sini, aduh sangatlah kecewa. Karena sangat lelah ya. Kita harus bisa lari 3 km dalam waktu 15 menit, bisa push up 35 kali dan sit up 25 kali. Ya, jikalau kita sudah lulus ujian ketahanan fisik, selanjutnya kita akan mengikuti wawancara oleh Kementerian Tenaga Kerja dan IAM Jepang, meliputi performance, wawasan, pengetahuan umum, kemampuan verbal, dan pengetahuan tentang program. Nah, kalau saya sewaktu wawancara, yang ditanyakan itu adalah tentang keluarga, umur ayah, umur ibu, tentang sertifikat kerja kita, tujuan kita mengikuti program, apa yang akan kita lakukan setelah pulang dari Jepang. Nah, jika kita sudah dinyatakan lulus wawancara, selanjutnya kita akan medical check up. Seleksi ini adalah seleksi yang menurut saya berat juga, karena kan kita tidak tahu apa yang menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Pemeriksaan ini akan diperiksa wajah. Jika tidak ganting, maka akan disuruh pulang. Kok bisa lulus? Bercanda. Jadi yang diperiksa di sini adalah darah, urin, dan feses juga, paru-paru, narkoba, HIV/AIDS, pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Dan biasanya hasilnya diberitahu lewat online di website pemagangan, yaitu www.pemagangan.com. Jika nama kita tidak keluar di sana, berarti kita tidak lulus. Jadi kita harus mengulang dari awal lagi. Dan setelah kita dinyatakan lulus medical check up, kita mengikuti ujian bahasa Jepang. Biasanya jangka waktu dari medical check up sampai ujian bahasa Jepang kurang lebih 1 bulan. Makanya kita harus memanfaatkan waktu itu dengan baik, banyak-banyak menghafal kosakata maupun huruf-huruf Jepang. Pada ujian bahasa Jepang ada remedial ataupun pengulangan. Jika kita tidak lulus, diperbolehkan mengikuti ujian bahasa berikutnya. Tapi kalau bisa sih sekali ujian langsung lulus ya kan.
Anta. Jika kita dinyatakan lulus ujian bahasa, maka akan disuruh mengurus paspor yang berlaku selama 5 tahun dengan 48 lembar. Kalau kita sudah lulus ujian bahasa, biasanya itu ada jangka waktu sebulan, tapi ada juga yang jangka waktu 1 minggu baru masuk pelatihan pra pemberangkatan tahap 1 di daerah masing-masing, di provinsi kita masing-masing. Lama pelatihan ini adalah 2 bulan. Nah, dan di tahap 1 ini masih dilakukan sistem gugur. Jadi ada yang namanya evaluasi 1, 2, dan 3, dan kita harus lulus dalam ketiga-tiganya itu. Selain itu ada juga ujian fisik. Di uji fisik kita sewaktu mau berangkat ke Lembang. Juga masih ada medical check up. Medical check up 2 kali lagi, yaitu waktu kita pertama masuk ke tahap 1 dan setelah mau selesai tahap 1 ataupun mau berangkat ke Lembang. Jadi di tahap 1 itu ada 2 kali medical check up lagi. Dan biaya medical check up itu kita bayar sendiri. Jadi teman-teman, di tahap 1 itu adalah gambaran dari pelatihan tahap 2. Kegiatannya hampir sama dengan tahap 2. Di tahap 1 itu kita olahraga juga ada, belajar bahasa Jepang, matematika juga ada, fisik ada. Nah, jadi biaya-biaya yang harus ditanggung peserta selama tahap 1 itu adalah biaya akomodasi dan konsumsi. Contohnya biaya tempat tinggal selama tahap 1. Tetapi untuk instruktur bahasa Jepang itu dibiayai oleh Kementerian Tenaga Kerja. Setelah selesai tahap 1 dan lulus tahap 1, kita disuruh pulang dulu selama 2 bulan sebelum berangkat ke tahap 2. Walaupun pulang, kita tetap belajar. Pastinya PR juga dikasih banyak. Selama 2 bulan itu kita mengerjakan PR, dan itu harus selesai ketika kita sudah sampai di Lembang. Nah, disarankan untuk teman-teman yang sudah lulus tahap 1 dan dirumahkan tidak bepergian terlalu banyak menggunakan kendaraan bermotor, karena resikonya sangat tinggi. Jika teman-teman kecelakaan atau tulang, maka teman-teman akan dicoret dari pemagangan. Nah, biasanya selama menunggu ini, selama 2 bulan ini, kita disuruh mempersiapkan nimotsu ataupun barang-barang yang harus kita siapkan untuk berangkat ke Jepang, dan itu harus dilengkapi begitu sudah sampai di Lembang. Kalau tidak dilengkapi, itu akan menjadi masalah besar bagi. Nah, selama menunggu di rumah, saya sarankan teman-teman untuk banyak belajar untuk menghadapi tahap 2 nanti. Karena tahap 2 lumayan berat juga. Jadi untuk pemanggilan ke tahap 2 biasanya diumumkan lewat online di website pemagangan. Kita harus rajin-rajin membuka website pemagangan supaya tidak ketinggalan berita-berita atau informasinya. Nah, jika pengumuman sudah keluar, maka kita akan berangkat ke tahap 2 di BBPKK Lembang, Jawa Barat. Itu adalah pelatihan pra pemberangkatan tahap 2. Banyak yang mengatakan bahwa pelatihan tahap 2 lebih enak dibandingkan tahap 1. Tapi menurut saya sama saja, cuman bedanya di Lembang itu kita bertemu dengan peserta dari berbagai provinsi, jadi kita bisa menambah teman. Hal yang paling berkesan bagi saya di Lembang selama pelatihan di Lembang yaitu ketika olahraga pagi. Jadi ketika lari, kita itu menyanyikan yel-yelnya masing-masing. Walaupun larinya jauh, lelahnya tidak terasa karena kita sambil nyanyi. Nah, teman-teman, kegiatan di Lembang itu sangat padat. Pagi jam 5 kita sudah mulai olahraga. Setelah olahraga kita sarapan pagi. Setelah sarapan pagi kita mandi kalau sempat. Biasanya sih koi tidak sempat mandi karena memang antri dan tidak sempat. Untuk solusinya biasanya kita pakai tisu basah untuk membersihkan badan kita. Setelah mandi, membersihkan badan, kita asarensu dan raijyo taiso. Jadi kita diajari senam Jepang. Dan tidak lupa Jisuse no Kokuragama itu 30 harus hafal. Selain itu di tahap 1 sudah diajarkan juga, dan di Lembang juga tiap pagi dilatih. Setelah selesai asarensu, kita memulai pelajaran dari jam 8 sampai dengan jam 5. Selama belajar bahasa Jepang ini ada sensei orang Jepang. Kalau saya dulu Nakajama sensei, Tanabe sensei. Jadi yang paling enak itu adalah belajar bersama sensei orang Jepang. Salah sedikit ya nafuda, salah sedikit nafuda, salah sedikit nafuda. Kalau saya sih sudah sering berdiri di belakang karena memang masalahnya banyak. Di Lembang itu pasti masalahnya besar, masalahnya banyak, tidak terhindarkan masalah di Lembang. Ya memang masalah itu dibuat supaya kita terbiasa, supaya kita bisa menyelesaikan masalah gitu. Itu sengaja dibuatkan. Dan masalah yang paling umum yang biasanya dihadapi Jisuse di Lembang itu adalah satu, terlambat. Itu sering. Yang kedua, salah mengerjakan PR. Yang ketiga itu salah mengerjakan perintah. Itu
biasanya 3 hal yang sering dilakukan. Nah, setelah selesai belajar sore, selanjutnya lakukan belajar malam. Belajar malam itu dari jam 8 sampai jam 10. Jadi di sini kesempatan untuk mengerjakan PR. Biasanya di Lembang itu tidurnya ya 5 jam, 4 jam lah. PR-nya sebenarnya sedikit, cuman banyak hukuman, banyak penalti yang dikasih dari sensei. Makanya ada yang tidur 5 jam, ada yang 4 jam. Ada juga teman-teman yang sampai nggak tidur karena memang hukumannya banyak dan harus dikerjakan. Saran saya untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Lembang ya, minimalkan masalah gitu. Sebenarnya pasti ada masalah itu, tapi sebisa mungkin kita minimalkan. Jadi di Lembang itu masalah yang paling besar biasanya terjadi adalah merokok, makan di luar. Itu sudah jelas dilarang. Kalau kita melakukan pelanggaran itu, yang pertama orang tua kita akan dipanggil datang ke Lembang dan pulang hari itu juga. Sayang kan, orang tua kita dipanggil terus disuruh pulang, kosnya sayang, uangnya habis, terus orang tua dipermalukan, dimarah-marahi selama di Lembang. Nah, itulah masalah-masalah besar yang sering terjadi di Lembang. Di Lembang itu masih ada medical check up 2 kali lagi, yaitu ketika kita baru sampai di Lembang dan ketika tahap 2 sudah mau selesai. Jadi saya sarankan untuk teman-teman tetap menjaga kesehatan dan makan makanan dan minuman bergizi, contohnya susu ataupun buah-buahan. Dan jangan sekali-sekali makan di luar dari BLK, karena kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Itu sangat dilarang di Lembang. Jadi teman-teman, di Lembang itu tidak ada lagi sistem gugur. Tapi kalau kita gagal di kesehatan ya pasti dipulangkan. Dan di Lembang itu masih ada ujian bahasa Jepang dan ujian fisik. Dan kita diwajibkan lulus dalam ujian ini. Sebelum kita berangkat ke Jepang akan diadakan perpisahan dan disitulah hal-hal yang menyedihkan. Ada 2 lagu yang wajib dan harus kita hafal, yaitu lagu dari Tulus Manusia Kuat dan lagu Jepang namanya Sekai ni Hitotsuda ke no Hana. Itu adalah lagu yang wajib kita hafal selama di Lembang. Itu akan dinyanyikan bersama-sama angkatan kita ketika mau berangkat ke Jepang, ketika kita melakukan perpisahan. Dan setelah sertifikat eligibility kita keluar, maka kita akan berangkat ke Jepang. Nah, kita berangkat ke Jepang, pertama kita tidak langsung ke perusahaan. Kita masuk di training center dulu selama 1 bulan. Nah, biasanya di sini karena ya terlalu enak mungkin ya, berat badan meningkat ya. Saya dulu selama di Senta berat badan saya dari 55 menjadi 60 kilo, naik 5 kilo. Jadi di Senta itu enak. Tapi di Senta itu masih adakan medical check up. Tidak lulus medical check up masih bisa dipulangkan ke Indonesia. Juga masih diadakan ujian bahasa Jepang. Di Senta itu kita belajar banyak hal tentang kehidupan di Jepang dan kebiasaan orang Jepang, gambaran-gambaran di perusahaan yang harus kita hadapi. Dan setelah 1 bulan kita di training center, kita akan diantar ke perusahaan kita masing-masing. Ada juga sih yang dijemput oleh direkturnya kalau di daerah Tokyo. Kalau saya dulu berangkat dari Kasukabe ke Okayama naik Shinkansen. Di perusahaan itu kita akan menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Nah guys, begitulah cerita dan proses pengembangan dari seleksi sampai ke Jepang. Bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, ayo bersemangat. Jepang membutuhkan tenaga-tenaga muda Indonesia. Dan bagi teman-teman yang berada di tahap 1 ataupun tahap 2 ataupun di training center, saya sarankan untuk selalu menjaga kesehatan, minum dan makan makanan bergizi, susu atau buah-buahan ya, tetap jaga kesehatan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di komen jika ada pertanyaan, atau dibagikan ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dari saya, Arifson Purba. Matane.